Baiklah, saya sangat berbahagia, senang sekali untuk dapat bertemu dengan UC Onliner. Dan topik pada hari ini adalah tentang determinasi. Tapi sebelum itu, salam dulu, salam entrepreneur untuk para onliner. Semoga Anda selalu sukses dalam perjuangan Anda untuk menjadi entrepreneur yang sejati. Nah, hari ini kita akan bicara tentang determinasi atau satu tekad, satu keinginan, ya, satu janji, satu ikrar untuk melaksanakan sesuatu yang punya nilai sukses. Tapi lebih dari sukses adalah kalau sukses itu mempunyai arti, punya nilai untuk bukan hanya diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Nah, kita sebagai entrepreneur, kita ingin mempunyai cita-cita untuk berhasil. Untuk itu, kita bentukkan suatu target yang kita ingin capai sebaik mungkin. Satu tekad untuk mencapai tersebut. Nah, bagaimana kita supaya tetap bersemangat dengan tekad yang luar biasa untuk mencapai hal tersebut? Kita harus membayangkan tentang manfaat hasilnya apabila kita mencapai hal tersebut. Beda antara manusia dan binatang. Binatang dia hanya hidup adalah untuk saat itu saja. Dia tidak memikirkan untuk hari depan. Tapi manusia memikirkan hari depan. Jadi mempunyai wawasan apa yang saya akan hasilkan pada hari depan tersebut. Kalau tekad kita dengan determinasi yang luar biasa, semua kita lakukan yang halal dan yang baik untuk mencapai hal tersebut. Nah, tentu Anda bertanya, kenapa saya mempunyai tekad, kenapa saya mempunyai determinasi untuk menjadi seorang entrepreneur? Dimulai pada waktu ayah saya meninggal dengan cara tidak wajar, ditangkap oleh pemerintah kolonial pada waktu itu, pada tahun 44, ya, 43-44, masukkan penjara dan meninggal di penjara. Sampai sekarang saya tidak tahu di mana kuburnya. Jadi saya merasa pada waktu itu saya harus bangkit. Saya waktu itu umur 12 tahun. Saya harus bangkit. Nah, itu membuat saya tekad, determinasi bahwa saya harus, ya, melawan penderitaan tersebut oleh diri saya sendiri. Nah, mulai itu saya bilang tidak, untuk itu saya harus bersekolah, saya harus bersekolah terus. Waktu itu saya umur 12 tahun, baru kelas 2 sekolah dasar. Bayangkan, tapi tiba-tiba datang satu tekad bahwa saya harus bersekolah, dan dari sekolah itu saya bisa cara yang terbaik untuk mencapai sukses. Jadi triggernya, ayah saya meninggal tidak wajar, saya masih muda, kita hidup marginal sekali. Nah, itu yang menurut saya. Nah, sekarang saya bayangkan kalau saya tidak bersekolah terus, tidak menjadi arsitek, maka hidup saya akan menjadi petani yang bekerja dengan penderitaan fisik yang luar biasa, dan hasilnya hanya cukup untuk makan. Jadi itulah penting sekali cita-cita tersebut. Nah, jadi kalau supaya Anda bisa tetap tekun dengan determinasi penuh, Anda harus bayang hasilnya. Kalau saya jadi arsitek, maka saya keluarkan dari kemiskinan, saya akan keluar dari penderitaan, dan saya bisa turut serta membangun negara kita ini. Kita bisa membangun rumah, kita bisa membangun gedung dan sebagainya.
Kalau tidak saya akan mencangkul tanah. Nah itu salah satu unsur-unsur yang kita harus bayangkan supaya tetap kita setia untuk bekerja keras, untuk belajar keras. Nah, saya ditanyakan dalam keadaan apa, dalam keadaan bagaimana saya pernah hampir kehilangan determinasi. Terus terang pada waktu krisis tahun 97-98, saya telah mendirikan 3 grup perusahaan, Jaya Group, Metro Perturun, dan Ciputer Group. Tiba-tiba datang krisis yang luar biasa di Indonesia. Kita seolah sudah bangkrut, utang kita menumpuk, aset kita, rumah-rumah yang kita bangun tidak bisa jual dan nggak punya harga. Seolah saya mau putus asa. Untuk itu saya mikir, Indonesia mungkin tidak tepat buat saya. Saya langsung melakukan pemikiran, introspeksi, melakukan survei. Saya lakukan survei ke Tiongkok, saya lakukan survei ke Amerika, saya lakukan survei ke Australia. So, saya seolah-olah merasa bahwa Indonesia tidak punya hari depan. So, waktu itu datang tiba-tiba krisis tersebut. Tapi kemudian saya mengambil kesimpulan, tempat yang paling baik adalah Indonesia. Untuk saya bekerja terus karena tujuan saya bukan terutama untuk mencari kekayaan. Saya mempunyai hidup, mempunyai tujuan hidup bukan hanya mencari sukses, tapi hidup mempunyai nilai. Hidup nilai berarti bisa berbuat untuk sama manusia. Jadi saya putuskan tidak. Ya, saya harus tetap di Indonesia. Dan marilah kegagalan yang lain, yang lalu itu merupakan guru yang baik atau pengalaman yang tertunda. Dan saya kembali bekerja keras di Indonesia dengan mempelajari, mengambil pengalaman yang lalu, apa yang salah. Nah, ternyata kesalahan saya bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya tidak mau mengulangi 5 kesalahan tersebut. Maka saya bangkit dan ternyata kami berhasil seperti sekarang ini. Kami bisa membangun gedung-gedung bahkan lebih hebat dari sebelum krisis yang lalu. Nah, umpama kata, contoh tadi contoh pada waktu krisis. Contoh misalnya kita sekarang berada di Orchard Road, ya, di Ciputer World 1, ya. Kita ingin untuk maju, untuk kembali berhasil. Sebagai contoh, sejak 50 tahun yang lalu, saya berkunjung ke Jepang, ke Paris, ke Singapura. Saya ingin bahwa tiap kota, ibu kota, perlu ada satu jalan pariwisata dan perdagangan retail. Saya ingin seperti Jepang ada Ginza. Saya ingin seperti Paris ada Champs-Élysées, ya, dan Singapura ada Orchard Road. Mulai selalu terngiang-ngiang saya ingin lakukan tersebut. Akhirnya pada 20 tahun yang lalu kami ambil kesimpulan kita akan mulai, kita memilih Jalan Dr. Satrio sebagai jalan pariwisata dan retail. Mulai itulah kita mulai membeli tanah sekitar ini. Dan sekarang terwujud apa yang telah kami tentu keinginan 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang dilakukan, kena krisis, tapi kita bangkit, kita lakukan terus. Nah itu sebagai contoh determinasi. Juga determinasi yang lain. Misalnya waktu kami sudah yakin bahwa entrepreneur adalah cara yang terbaik untuk merubah nasib bangsa, untuk menghilangkan kemiskinan, kemelaratan satu bangsa. Kami mulai promosi, ya. Kami menghubungi beberapa pejabat pemerintah supaya entrepreneur diterapkan di Indonesia. Ada kami bersyukur, ada yang bersemangat sekali, kami bersyukur. Ada yang
setuju, tapi kelihatan tidak dari hatinya. Kami berterima kasih. Dan ada yang tidak setuju, seolah entrepreneur tidak perlu dilatih, tidak perlu diajarkan. Kami tetap sabar saja. Tapi determinasi kita, dalam pikiran kita, mindset kita, pada waktu kita menghubungi pejabat, dia setuju atau tidak setuju, kita akan jalan terus. Nah, makanya sekarang kita ingin mengembangkan. Saya pribadi sudah turut membangun 4 universitas. Kami dari Ciputra Entrepreneurship, Universitas Ciputra, sudah melatih lebih daripada 4.000 dosen dan guru-guru. Bahkan sebagian kami telah kirimkan ke luar negeri. Tapi kita merasa nggak cukup. Kita rasa mesti seluruh Indonesia kita ingin membantu menciptakan 4 juta entrepreneur baru buat Indonesia. Maka kita sekarang lakukan cara online. Kita kasih gratis. Sekarang kita berusaha bagaimana supaya inkubator diciptakan di Indonesia. Sudah kita mulai sebagai inkubator. Sekarang kita ingin scale up, ya, yang tidak punya usaha memulai usaha, yang masih kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, yang besar menjadi internasional. Nah, itu keinginan kita, determinasi kita, cita-cita kita. Dengan penuh tekad kita akan lakukan. Dan semoga Tuhan menyertai kita sehingga cita-cita kita, determinasi kita tetap terpelihara. Ini dari kami. Nah, kepada para musisi onliner, Anda jangan takut untuk mengalami halangan-halangan. Saya mengalami begitu banyak kegagalan, mengalami begitu banyak kecewaan. Ya, saya hampir putus asa, tetapi saya tidak putus asa. Saya kehilangan semangat beberapa kali, tapi saya tidak putus asa. Mengenai kegagalan, nah hasilnya dengan kegagalan tersebut, dengan kecewaan tersebut, Anda makin mantap. Anda seolah ditempa diri Anda, ditempa hati Anda, tempat semangat Anda, tempat pikiran Anda. Bahkan Anda makin menjadi hebat. Anda seolah diperlengkapi dengan kekuatan yang baru. Jadi Anda teruskan. Ya, dalam sejak saya 10 kali jatuh, 11 kali bangkit. Jadi lakukan terus. Seperti tahun 98, kami seorang sudah bangkrut, tapi sekarang kami sudah bangkit kembali. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kita semua. Dan sekali lagi, salam entrepreneur, semoga sukses.